Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rahma Amalia, NIM 2105-124735. Saya berasal dari kelas B PGSD 2021, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan Universitas Riau. Nah, sebelumnya tujuan video ini yaitu untuk memenuhi tugas akhir semester saya pada mata kuliah Konsep Dasar IPA Biologi. Dosen pembimbingnya yaitu Pak Mahmud Alkusari SPD MPD. Oke, baiklah teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang organ pokok tumbuhan bayam. Nah, bayam ini merupakan tumbuhan yang berasal dari Amerika tropik yang biasa dikonsumsi daunnya sebagai sayuran hijau. Namun, tumbuhan ini sekarang sudah tersebar di berbagai daerah di seluruh dunia. Tanaman yang satu ini dikenal sebagai sumber zat besi yang penting bagi tubuh. Nah, pasti nih teman-teman semua sudah pernah mengkonsumsi sayur bayam ini. Karena sayur bayam ini merupakan salah satu sayuran yang banyak dikonsumsi oleh ibu rumah tangga. Nah, nama latin dari bayam ini yaitu Amaryllis spp. Ada dua macam jenis sayuran ini, yaitu jenis putih Amaryllis tricolor L dan Amaryllis hybridus L. Oke teman-teman, yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang bayam hijau atau Amaryllis hybridus L. Bayam hijau ini merupakan tumbuhan yang biasa ditanam untuk dikonsumsi sebagai sayuran hijau. Tumbuhan ini dikenal sebagai sayuran sumber zat besi yang penting. Bayam merupakan tumbuhan yang kini sudah tersebar di Amerika tropik. Namun kini juga tersebar di daerah tropis dan subtropis di seluruh dunia. Di Indonesia, bayam dapat tumbuh sepanjang tahun. Tumbuh di daerah panas dan dingin, kemudian tetapi juga tumbuh lebih subur di dataran rendah pada lahan terbuka yang udaranya tidak panas. Klasifikasi bayam hijau atau Amaryllis hybridus L. Kingdom Plantae, divisi Magnoliobita, kelas Magnoliopsida, ordo Caryophyllales, famili Amarantaceae, genus Amaranthus, dan spesies Amaryllis hybridus L. Morfologi Amaryllis hybridus L. Yang pertama yaitu akar atau radix. Amaryllis hybridus L memiliki akar tunggang, tidak berkayudan, berwarna putih kekuningan. Akarnya ketika masih segar berwarna kuning keabu-abuan. Yang kedua yaitu ada batang atau kaulis. Amaryllis hybridus L ini memiliki batang yang berbentuk bulat, tegak, dan termasuk batang yang basah. Batangnya berwarna hijau dan bercabang banyak. Yang ketiga yaitu daun atau folium. Daun spesies ini termasuk daun tunggal, bundar telur, memanjang sampai lanset, tata letak daun tersebar, daun berselang-seling, bulat atau oval, menyempit ke bagian ujungnya, panjang tangkai daun 2-8 cm, berujung runcing serta urat-urat daun yang kelihatan jelas. Tulang daun menyirip, tepi daun rata, bertangkai panjang, letaknya berseling, warnanya hijau, berbentuk bundar telur memanjang, panjang daun sekitar 1,5 cm sampai 6,0 cm, lebar daunnya yaitu 0,5, berwarna kehijauan, bentuk bundar telur memanjang, tangkai daun berbentuk bulat dan permukaan opakus. Panjang tangkai daun 0,5 sampai 9,0 cm. Yang keempat yaitu bunga atau floss. Bunganya berkelamin tunggal. Bunga majemuk, kumpulan bunganya berbentuk bulir untuk bunga jantannya, sedangkan bunga betinanya berbentuk bulat. Yang terdapat di bagian bawah duduk di ketiak daun atau ujung atas batang. Bagian atas berkumpul menjadi karangan bunga di ujung tangkai dan ketiak percabangan.
padat berwarna hijau. Kelopak bunganya berbentuk corong, ujung bertaju, warna hijau agak putih. Daun tenda bunga setinggi-tingginya 2,5 mm merupakan bunga berkelamin tunggal yang berwarna hijau. Setiap bunga memiliki berbilangan 5 daun mahkota berlepasan, panjangnya 1,5 sampai 2,5 mm. Bakal biji satu, bunga ini termasuk bunga inflorensia. Yang kelima yaitu ada buah atau fruktus. Buah mengandung biji yang sangat kecil, berbentuk bulat panjang dan berwarna hitam mengkilat, berbentuk lonjong berwarna hijau dengan panjang 1,5 mm. Dan yang terakhir yaitu biji atau semen. Berbiji bulat kecil berwarna hitam dengan panjang antara 0,8 sampai 1 mm. Penyebaran bayam hijau. Tumbuhan ini berasal dari Amerika tropik. Namun sekarang tersebar ke seluruh dunia. Tumbuhan ini dikenal sebagai sayuran sumber zat besi yang penting. Bayam hijau relatif tahan terhadap pencahayaan langsung karena merupakan tumbuhan C4. Bayam hijau atau Amaranthus hybridus L dapat tumbuh sepanjang tahun, baik di dataran tinggi maupun di dataran rendah. Oleh karena itu, tanaman ini dapat ditanam di kebun dan di pekarangan rumah. Waktu tanam yang baik, misalnya pada awal musim hujan atau pada awal musim kemarau. Bayam akan tumbuh dengan baik bila ditanam pada tanah dengan derajat kesamaan atau pH tanah sekitar 6-7. Nah, apabila ditanam ketika pH tanahnya rendah atau kurang dari 6, bayam tumbuh tidak akan optimal. Sementara itu, pada pH di atas 7, tanaman bayam akan mengalami klorosis, yaitu timbul warna putih kekuning-kuningan terutama pada daun yang masih muda. Suhu udara yang dikehendaki yaitu sekitaran 20-32 derajat. Tanaman bayam ini banyak memerlukan air, sehingga paling tepat ditanam pada awal musim penghujan atau juga dapat ditanam pada awal musim kemarau pada tanah yang gembur dan subur. Bayam ini bisa tumbuh pada tanah liat apabila kita kasih pupuk kandang yang cukup. Nah, penanaman bayam di lahan yang luas dan pengadaan air dapat dilakukan dengan mengalirkan air lewat parit yang ada di antara bedengan. Untuk tanaman bayam merah di halaman rumah atau pekarangan yang sempit, apalagi di dalam pemenuhan air, dapat dilakukan dengan cara menyiraminya. Kandungan nutrisi Amaranthus hybridus L. Bayam hijau adalah salah satu sayuran yang sering dijadikan sebagai olahan makanan, baik itu menu utama ataupun olahan cemilan yang kaya akan gizi. Amaranthus hybridus L memiliki banyak sekali kandungan gizi yang bermanfaat bagi tubuh manusia. Di dalam daun tanaman bayam terdapat cukup banyak kandungan protein, mineral, kalsium, zat besi, dan vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh. Berikut kandungan gizi yang terdapat pada Amaranthus hybridus L. Kandungan gizi per jumlah 100 gram bahan bayam. Untuk energi 36 kalori, protein 3,5 gram, lemak 0,5 gram, karbohidrat 6,5 gram, vitamin B1 908 mg, vitamin A 6,090 IU, vitamin C 80 mg, kalsium 267 mg, fosfor 67 mg, zat besi 3,9 mg, dan yang terakhir yaitu air 86,9 mg. Protein merupakan senyawa organik yang dibutuhkan oleh makhluk hidup, di mana bahan organik tersebut dimanfaatkan oleh organisme untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tidak terkecuali dengan bakteri Acetobacter pseudomonas. Kandungan protein yang dimiliki oleh Amaranthus hybridus terdiri dari asam amino, lisin, dan metionin. Asam amino yang terdapat pada protein tersusun atas unsur-unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen, di mana unsur nitrogen pada asam amino tersebut berstruktur lebih sederhana, sehingga akan lebih mudah dimanfaatkan oleh Acetobacter pseudomonas daripada ion NH4+.
Adapun beberapa manfaat dari Amaranthus hybridus L. Yang pertama yaitu baik untuk penglihatan. Ternyata kandungan bayam yang kaya akan beta-karoten, lutein, dan zeaxanthin sangat baik untuk penglihatan. Beta-karoten yang ada pada bayam hijau menjadi alasan mengapa sayuran ini sehat untuk mata kita. Dengan makan bayam yang rutin, kebutuhan vitamin A akan selalu tercukupi dan tak perlu takut kekurangan lagi. Selain itu, makan bayam hijau juga baik untuk mengurangi rasa gatal di mata, bantu mengobati ulkus mata dan gangguan pada mata lainnya. Lain lagi dengan zeaxanthin dan lutein yang juga terkandung di dalam bayam. Menurut sebuah artikel dari Annual Review of Nutrition, lutein dan zeaxanthin dapat meningkatkan ketajaman penglihatan serta mengurangi risiko degenerasi makula. Manfaat bayam hijau yang kedua yaitu mencegah kanker. Bukan hanya untuk kesehatan mata saja, namun manfaat bayam hijau lainnya adalah mencegah timbulnya kanker. Kok bisa ya? Jawabannya adalah karena bayam mempunyai kandungan klorofil di dalamnya. Klorofil efektif berperan sebagai penahan efek karsinogenik dari amina heterosilik. Tidak hanya itu, bayam juga membantu memperlambat pertumbuhan sel tumor. Hal ini dibuktikan melalui penelitian dari Bioactive Food in Promoting Health yang melibatkan seorang wanita dengan tumor di serviks alias leher rahimnya. Manfaat bayam hijau yang ketiga yaitu dapat memperkuat otot. Nah, ini dia nih keistimewaan bayam hijau yang sering digambarkan di kartun Popeye, yaitu memperkuat otot. Ternyata, tidak hanya di kartun loh, di dunia nyata pun bayam sangat berperan penting dalam mengencangkan otot, terutama otot jantung. Hal tersebut dikarenakan faktor koenzim Q10 di dalam bayam bertugas sebagai antioksidan sekaligus membantu memompa darah ke seluruh tubuh. Darah yang dipompa ke seluruh bagian tubuh ini dibantu oleh otot jantung yang sudah lebih kuat. Selain itu, koenzim pada bayam mampu menurunkan risiko terkena penyakit gagal jantung, hipertensi, dan jantung koroner. Selanjutnya, manfaat yang keempat dari bayam hijau yaitu dapat mengelola diabetes. Antioksidan atau asam alfa lipoat yang terkandung di dalam bayam juga dapat menurunkan gula darah, meningkatkan sensitivitas insulin, dan mencegah oksidatif. Selain ketiga manfaat tersebut, bayam dengan asam alfa lipoat ternyata bisa menurunkan risiko neuropati perifer dan otonom pada penyandang diabetes. Hal ini diulas dalam sebuah studi dari jurnal Medical Archive. Meski belum terungkap jelas apakah asam alfa lipoat dalam bentuk pil atau tablet akan sama efeknya dengan yang injeksi, namun tidak menutup harapan bagi para penyandang diabetes untuk tetap makan bayam agar mereka terhindar dari komplikasi. Next, manfaat bayam hijau yang kelima yaitu baik untuk ibu hamil. Manfaat bayam hijau bagi ibu hamil ternyata berpengaruh sangat besar bagi janinnya. Folat yang ada pada sayuran berwarna hijau ini sangat dibutuhkan oleh calon bayi. Hal tersebut dikarenakan dapat mengembangkan sistem saraf mereka, sehingga cacat pada mulut seperti sumbing dapat terhindarkan. Oleh karena itu, bayam hijau sangat bermanfaat bagi para ibu hamil dan menyusui, karena dapat memberikan dampak yang baik bagi anak. Nah, dan yang terakhir yaitu dapat menjaga tekanan darah. Bagi para penderita hipertensi, makan bayam hijau dapat menjadi salah satu alternatif untuk menjaga tekanan darah. Kandungan kaliumnya ternyata dapat menurunkan tekanan darah. Selain itu, resiko terkena hipertensi pun berkurang karena folat yang menenangkan pembuluh darah. Tekanan darah yang terjaga dengan baik, Anda juga bisa mengurangi stres pada sistem kardiovaskular. Nah, tubuh pun dapat mendapatkan oksigen dengan baik. Manfaat bayam hijau ternyata sangat banyak untuk kesehatan kita. Oleh karena itu, mulailah untuk menyisipkan bayam sebagai makanan sayuran kita. Tumbuh sehat, hidup pun bahagia. Nah, yang kedua yaitu ada bayam merah atau Amaranthus tricolor L. Bayam merupakan tanaman sepanjang musim yang berasal dari daerah Amerika tropis. Di Indonesia hanya dikenal dua jenis bayam budidaya, yaitu bayam cabut, Amaranthus tricolor, dan bayam kakap 13. Amaranthus hybridus, bayam kakap, disebut juga sebagai bayam tahun, bayam turus, atau juga bayam bato.
dan ditanam sebagai bayam petik. Bayam cabut terdiri dari 2 jenis varietas, yang salah satunya adalah bayam merah. Klasifikasi bayam merah atau Amaranthus tricolor L. Kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Caryophyllales, famili Amaranthaceae, genus Amaranthus, dan spesies Amaranthus tricolor L. Morfologi bayam merah atau Amaranthus tricolor L. Bayam merupakan tanaman yang berbentuk perdu dan tingginya dapat mencapai kurang lebih 1,5 meter. Bayam merah memiliki ciri-ciri berdaun tunggal, ujung runcing, lunak, dan lebar. Batangnya lunak dan berwarna putih kemerah-merahan. Bunga bayam merah ukurannya kecil mungil dari ketiak daun dan ujung batang pada rangkaian tandan. Buahnya tidak berdaging, tetapi bijinya banyak, sangat kecil, bulat, dan mudah pecah. Tanaman ini memiliki akar tanggung dan berakar samping. Akar sampingnya kuat dan agak dalam. Kandungan nutrisi Amaranthus tricolor L. Bayam memiliki rasa yang hambar ketika dimakan. Namun, sayur bayam memiliki kandungan gizi yang sangat tinggi. Dengan mengkonsumsi sayur bayam, maka nutrisi dalam tubuh kita akan memberikan banyak perlindungan. Berikut data kandungan gizi Amaranthus tricolor L. Air, nilai gizinya 88,5 ml, energi 41,2 kalori, protein 2,2 gram, lemak 0,8 gram, karbohidrat 6,3 gram, serat 2,2 gram, abu 2,2 gram, kalium 60 mg, natrium 20 mg, vitamin C 62 mg, kalsium 520 mg, fosfor 80 mg, zat besi 7 mg, tiamin 0,2 mg, seng 0,8 mg, karoten 7320 Ug, riboflavin 0,1 mg, dan yang terakhir yaitu niacin 0,1 mg. Bayam merah selain mengandung nutrisi tersebut juga memiliki pigmen antosianin. Antosianin adalah pigmen merah keunguan yang menandai warna merah pada bayam merah, dan antosianin berperan sebagai antioksidan. Oke, selanjutnya yaitu manfaat bayam merah atau Amaranthus tricolor L. Bayam merah biasanya dimanfaatkan sebagai sayuran yang dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan, antara lain sayur bening, sayur lodeh, pecel, rempeyek bayam, dan lalapan. Bayam merah dapat menurunkan resiko terserang kanker, mengurangi kolesterol, memperlancar sistem pencernaan, dan anti-diabetes. Selain itu, bayam merah dapat mencegah penyakit kuning, alergi terhadap cat, osteoporosis, sakit karena sengatan lipan atau kena gigitan ulat bulu. Batang dan daun bayam merah dapat digunakan untuk menyembuhkan luka bakar, memelihara kesehatan kulit, dan mengobati kepala pusing. Akar bayam merah bermanfaat sebagai obat disentri. Infus darurat bayam merah 30% per oral dapat meningkatkan kadar besi serum, hemoglobin, dan hematokrit pada penderita anemia. Perlu diketahui nih teman-teman, ternyata bayam merah ini juga memiliki efek negatif. Bayam merah mengandung beberapa senyawa alergenik atau memiliki sifat alergi, yang jika terlalu banyak dikonsumsi dapat menyebabkan gangguan kesehatan. Salah satu senyawa alergenik yang dominan adalah asam oksalat yang dapat mengganggu fungsi ginjal. Senyawa goitrogen atau zat yang menimbulkan penyakit gondok dapat mengganggu fungsi kelenjar tiroid untuk menghasilkan hormon tiroksin, sehingga dapat menyebabkan penyakit gondok atau goiter, dan dapat menyebabkan asam urat karena mengandung purin yang cukup tinggi. Berikut ada 5 kondisi tubuh manusia yang tidak boleh mengkonsumsi bayam. Yang pertama yaitu alergi. Ini sejatinya adalah salah satu kondisi langka. Jika kita terkena alergi pada sayuran yang mengandung histamin, sebaiknya jangan konsumsi bayam. Pasalnya, efek sampingnya kita akan mengalami efek pseudoalergik minor. Selain itu, kondisi ini juga dapat mengganggu penyerapan mineral di tubuh. Kemudian yang kedua yaitu penyakit anemia. Bayam memiliki kandungan zat besi
non-hem, atau nabati yang tidak bisa masuk ke tubuh dengan mudah. Kondisi ini bisa menyebabkan defisiensi besi. Maka dari itu, penderita anemia sebaiknya jangan konsumsi bayam terlalu banyak. Yang ketiga yaitu gangguan pencernaan. Orang yang memiliki gangguan pencernaan sebaiknya tidak mengkonsumsi bayam. Bayam mengandung serat yang sejatinya baik dan sehat untuk tubuh. Namun, butuh waktu untuk tubuh terbiasa dengan memproses serat itu. Karena itulah, bayam bisa menyebabkan sejumlah gangguan perut seperti pembentukan gas, kembung, kram, hingga sembelit jika dimakan berlebihan. Yang keempat yaitu penyakit batu ginjal. Lagi-lagi, purin yang ada di bayam juga buruk bagi orang yang menderita batu ginjal. Pasalnya, purin akan diubah menjadi asam urat, dan keberadaan asam urat yang berlebih dapat meningkatkan pengendapan kalsium di ginjal yang memperparah batu ginjal. Dan terakhir yaitu pada penyakit asam urat. Bayam memiliki kandungan purin tinggi yang akan meningkatkan jumlah asam urat. Alhasil, orang yang memiliki kondisi penyakit asam urat seharusnya menghindari mengkonsumsi bayam. Jika terus dilakukan, maka orang itu bisa mengalami nyeri sendi, peradangan, dan pembengkakan. Oke, di sini saya akan berikan beberapa tips pengolahan sayur bayam yang benar. Yang pertama yaitu pilih bayam yang segar dan cuci hingga bersih. Saat ingin memasak sayur bayam, pilihlah daun bayam yang masih segar. Dalam arti tidak ada bagian yang layu, kering ataupun busuk. Sebelum diolah, jangan lupa memotong daun dan batang lalu cuci di bawah air yang mengalir. Bersihkan sela-sela daun dan batangnya hingga benar-benar bersih supaya terhindar dari parasit. Segera lakukan pengolahan bayam setelah dibeli agar rasanya tetap segar. Jika tidak langsung dimasak, buang bagian akarnya dan masukkan bayam ke dalam plastik serta disimpan di lemari es tanpa perlu dicuci terlebih dahulu. Bayam akan lebih mudah busuk jika disimpan dalam keadaan basah. Jangan menyimpan bayam terlalu lama di lemari es sebab kandungan bayam nitritnya akan meningkat lebih cepat saat disimpan. Nitrit ini adalah bahan yang berbahaya untuk tubuh. Tips yang kedua yaitu jangan memasak terlalu lama di atas kompor. Sayur bayam bisa matang hanya dengan pemanasan selama 1 menit saja. Pemanasan lebih dari 4 menit justru membuat bayam kehilangan sebagian dari asam folatnya. Supaya terhindar dari parasit, pastikan untuk mencuci bayam sebersih mungkin sebelum dimasak. Tips yang ketiga yaitu sebaiknya tidak dipanaskan ulang. Tips yang keempat, dilarang mengkonsumsi setelah 5 jam. Sayur bayam harus segera dikonsumsi setelah matang dan tidak boleh didiamkan terlalu lama. Buanglah sajian sayur bayam setelah 5 jam dimasak. Lebih dari itu sudah tidak boleh dikonsumsi lagi karena beberapa senyawa pada bayam akan rusak jika terkena oksigen. Oleh karena itu, bayam yang sudah dimasak harus segera dimakan sebelum 5 jam. Dan tips yang terakhir yaitu hindari memasak sayur bayam dengan panci aluminium. Panci aluminium ini bisa menghasilkan racun karena zat dalam aluminium dapat bereaksi dengan zat besi yang terkandung di dalam bayam. Untuk memasak sayur bayam, gunakan panci stainless steel saja. Baik teman-teman, mungkin hanya itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.